GoTo Finansial catatkan nilai transaksi 91,5 triliun di kuartal 1 2023. Kinerja bisnis keuangan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo mulai menunjukkan perbaikan. Itu tidak hanya tercermin dari kenaikan nilai transaksi atau Gross Transaction Value atau GTV, tetapi juga dari sisi pinjaman dan margin. Sepanjang kuartal 1 2023, GoTo Finansial atau GTV mencatatkan nilai transaksi 91,5 triliun, tumbuh 18% dari periode yang sama tahun lalu atau year on year atau YOY. Capaian ini juga jadi penopang utama pertumbuhan GTV GoTo sebesar 6% YOY pada periode tersebut. Adapun pinjaman yang disalurkan GTV atau credit channeling mencapai 831 miliar hingga akhir Maret 2023, tumbuh 40% dari kuartal sebelumnya. Walau masih relatif kecil, tetapi capaian ini telah membawa GoTo ke level baru di bisnis jasa keuangan. GTF menyumbang pendapatan bruto senilai 424 miliar sepanjang 3 bulan pertama tahun ini, meningkat 25% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Meski pendapatan kotor hanya tumbuh 25%, tetapi GTF berhasil membalikan margin kontribusi dari sebelumnya minus 349 miliar menjadi surplus 19 miliar atau membaik 105%. Margin kontribusi adalah pendapatan bruto dikurangi beban pokok pendapatan, insentif, dan biaya pemasaran produk. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan, maka semakin baik fundamental perusahaan. Margin kontribusi adalah fase terpenting menuju adjusted EBITDA positif. GTF mencatatkan adjusted EBITDA minus 516 miliar kuartal 1 2023. Tetapi itu membaik dari periode sama tahun lalu dengan minus mencapai 752 miliar. Menurut Direktur Utama Grup GoTo, Andre Sulistyo, capaian tersebut menunjukkan bahwa GoTo Finansial telah menuju profitabilitas dengan tetap mempertahankan pertumbuhan. Capaian itu didorong oleh pendapatan bruto dari unit bisnis ini yang juga meningkat 25% YOY menjadi 424 miliar dengan take rate yang meningkat sekitar 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Analis memprediksi GTF bakal memainkan peran penting dalam mempercepat profitabilitas GoTo. Pasalnya, bisnis pembiayaan konsumen menjanjikan margin tinggi sehingga dampaknya ke take rate bakal signifikan. Saat ini take rate GTF masih di bawah 2% karena selama ini hanya mengandalkan komisi transaksi sebagai sumber pendapatan. Ekspansi ke bisnis lending yang menghasilkan pendapatan bunga tentu bakal melambungkan take rate GTF. GoTo juga dinilai punya peluang meningkatkan take rate dari GTF melalui bisnis pinjaman. Apalagi saat ini GTF baru menyasar segmen pengguna atau pelanggan melalui produk GoPay tercicil. Jika pembiayaan terus diperluas ke para mitra usaha dan merchant dalam bentuk kredit modal kerja, dampaknya bakal signifikan. Andre menjelaskan saat ini suku bunga cukup tinggi dan kredit konsumen memiliki yield menarik. Secara margin, setelah dikurangi cost of fund dan cost of credit bisa mencapai 20%. Pada 2022, Cbank membukukan kredit senilai 15,8 triliun, melonjak 159% atau YOY. Sementara BBYB mencatat kredit 10,2 triliun, tumbuh 139,6%. Padahal dalam menyalurkan kredit, Cbank hanya mengandalkan ekosistem platform e-commerce Shopee melalui produk SPayLater atau PayLater dan S-Pinjam atau Consumer Finance. Sementara BBYB mengandalkan ekosistem Aku Laku.